Halo semuanya, selamat pagi ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan video pembelajaran tentang Good Corporate Governance. Selamat mendengarkan ya semuanya. Seperti kata pepatah juga bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evandra Sajid. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan Nugraha. Hai, perkenalkan nama saya Welasya Jelita Marpaung. Halo, perkenalkan saya Natalia Novita Maharani. Perkenalkan, nama saya Sudadinata Agnes Cynthia. Apa aja sih yang mau dibahas? Yang pertama ada definisi GCG. Yang kedua, ada hubungan antara GCG dengan prinsip OECD model. Yang ketiga, ada penerapan GCG di sektor BUMN, OJK, dan perbankan Indonesia. Yang keempat, mekanisme GCG terbaru. Dan yang terakhir ada grand teori yang mendasari GCG. Yang pertama ada definisi GCG. GCG atau Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Yang kedua ada tujuan GCG. Tujuan GCG yang pertama adalah meningkatkan kinerja organisasi, yang kedua menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, yang ketiga mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi, dan yang terakhir adalah meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Prinsip GCG ada 5, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Selanjutnya ada manfaat dari GCG. Manfaat dari GCG yang pertama, yaitu memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal atau cost of capital yang lebih murah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Selanjutnya kita masuk hubungan antara GCG dengan prinsip OECD model. Yang pertama, perlindungan hak pemegang saham. Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak dasar pemegang saham. Dalam konteks ini, perusahaan harus memastikan bahwa pemegang saham memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting, serta pemilihan anggota dewan komisaris dan direksi, serta pembagian dividen. Yang kedua, persamaan perlakuan terhadap pemegang saham. Semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, harus diberlakukan secara adil dan setara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap pemegang saham minoritas atau pemegang saham asing. Yang ketiga, peranan stakeholder terkait. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama antara perusahaan dan stakeholder untuk mencapai tujuan bersama, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar utama GCG. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada semua pemangku kepentingan dengan cara yang mudah diakses. Ini mencakup laporan keuangan yang akurat, pengungkapan risiko bisnis, serta kebijakan perusahaan yang jelas. Yang kelima, tanggung jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris harus memiliki independensi untuk mengambil keputusan yang objektif tanpa adanya konflik kepentingan. Selanjutnya, penerapan GCG di sektor BUMN, OJK, dan perbankan di Indonesia. Sektor BUMN. BUMN dibentuk untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. BUMN memiliki 3 bentuk hukum. Yang pertama Persero untuk memperoleh keuntungan, kedua Perum dengan misi sosial, dan yang ketiga Perjan. Sekarang tidak ada lagi. Meskipun bergerak di sektor vital, BUMN menghadapi masalah rendahnya kinerja dengan return on asset atau ROA hanya 3,6%. Penyebabnya adalah penerapan tata kelola perusahaan yang buruk, seperti penerapan remunerasi berlebihan dan penyalahgunaan fasilitas. Untuk memperbaiki hal ini, pemerintah mewajibkan penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG
yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dengan pengelolaan BUMN. Setelah penerapan GCG, penunjukan direksi lebih mengutamakan kompensasi pengawasan internal diperkuat dan kualitas laporan keuangan meningkat. Sektor OJK. Penerapan Good Corporate Governance atau GCG di sektor otoritas jasa keuangan OJK bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan lembaga keuangan. OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan menerapkan prinsip-prinsip GCG guna memastikan tata kelola yang baik dalam internal organisasi maupun dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan lainnya. Implementasi GCG di OJK dilakukan melalui pembentukan struktur organisasi yang jelas, peran dan tanggung jawab yang terdefinisi, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Selain itu, OJK juga memastikan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Melalui penerapan GCG, OJK berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola lembaga keuangan yang lebih profesional dan berintegritas sehingga dapat mendukung stabilitas dan keberlanjutan sektor jasa keuangan di Indonesia. Sektor perbankan Indonesia. Sistem perbankan yang sehat sangat penting untuk mendukung bisnis dan perekonomian yang kuat. Namun, krisis ekonomi di Indonesia pada akhir abad ke-20 yang diawali oleh krisis moneter menunjukkan lemahnya tata kelola perbankan. Menyikapi hal ini, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial. Peraturan ini mengatur pengelolaan perbankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Tujuan untuk memastikan kejelasan tugas Dewan Komisaris dan Direksi, implementasi fungsi internal audit, manajemen risiko, transparansi kondisi bank, serta rencana strategis bank. Selain itu, peraturan ini mengatur kompensasi dan independensi Dewan Komisaris dan Direksi, fungsi komite, auditor, serta ketentuan dana pihak terkait. Peraturan ini juga mencakup konflik kepentingan, pelaporan internal, asesmen GCG, implementasi di cabang luar negeri, sanksi, dan ketentuan penutup. Mekanisme GCG terbaru. 1. Peningkatan transparansi dan disclosure. Laporan keberlanjutan atau sustainability reporting, perusahaan semakin dituntut untuk melaporkan kinerja non-finansial seperti dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG. Poin kedua, digital reporting, penggunaan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan penyampaian informasi kepada stakeholders. 2. Penerapan prinsip ESG, environmental, social, and governance. Yang pertama, environmental, fokus pada pengelolaan dampak lingkungan seperti pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi. Yang kedua, sosial, perhatian pada hak asasi manusia, kesetaraan gender, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta hubungan dengan komunitas. Yang ketiga, governance, memastikan struktur tata kelola yang kuat termasuk independensi, dewan direksi, dan komite audit. Yang ketiga, penguatan peran dewan komisaris dan direksi. Poin pertama, independensi dewan komisaris, meningkatkan jumlah anggota dewan komisaris di independen untuk memastikan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Poin kedua, diversity in board, mendorong keragaman gender, latar belakang, dan keahlian dalam dewan direksi dan komisaris. Keempat, manajemen risiko yang lebih komprehensif. Poin pertama, integrate risk management, pendekatan holistik dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko, termasuk risiko operasional, finansial, dan reputasi. Poin kedua, cyber security governance, meningkatkan perlindungan terhadap risiko cyber dan data privasi. 5. Peningkatan akuntabilitas dan audit. Poin pertama, internal audit yang kuat, memperkuat fungsi audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal. Poin kedua, whistleblowing system, menerapkan sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan efektif untuk mendorong karyawan dan stakeholders melaporkan ketidaksesuaian.
Yang keenam, regulasi dan standar baru. Poin pertama, compliance dengan regulasi terbaru. Menyesuaikan dengan regulasi yang terus diperbarui seperti aturan tentang anti korupsi, perlindungan data, dan pelaporan keuangan. Poin kedua, adopsi standar internasional. Mengadopsi standar internasional seperti ISO 37001, Anti-Bribery Management System, dan ISO 26000, Social Responsibility. Yang ketujuh, teknologi dan inovasi dalam GCG. Poin pertama, blockchain untuk transparansi. Menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi dan pelaporan. Ya, poin kedua, AI dan big data. Memanfaatkan kecerdasan buatan dan analitik data untuk memantau kepatuhan dan mengidentifikasi risiko secara proaktif. 8. Engagement dengan stakeholders. Poin pertama, stakeholder engagement yang lebih intensif. Meningkatkan dialog dengan stakeholders termasuk investor, karyawan, pelanggan, dan komunitas. Poin kedua, responsible investment. Mendorong investasi yang bertanggung jawab dengan mempertimbangkan faktor ESG. Yang ke-9, peningkatan kinerja dan evaluasi. Poin pertama, performance evaluation. Melakukan evaluasi kinerja dewan direksi dan komisaris secara berkala untuk memastikan efektivitas mereka. Poin kedua, continuous improvement. Menerapkan siklus perbaikan berkelanjutan dalam praktik GCG. Poin terakhir yang ke-10 adalah pendidikan dan pelatihan. Poin yang dapat diambil, capacity building. Memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan kepada dewan direksi, komisaris, dan karyawan tentang prinsip-prinsip GCG terbaru. Jadi itulah 10 mekanisme GCG yang terbaru. Selanjutnya ada grand theory yang mendasari GCG. Yang pertama ada teori keagenan atau agency theory. Dikembangkan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976. Teori ini didasarkan pada konflik antara agent dan prinsipal, di mana agent adalah pihak yang dipercayakan oleh prinsipal untuk mengoperasikan perusahaan, sedangkan prinsipal adalah pihak yang dipercayakan oleh agent untuk bertindak atas nama prinsipal. Menurut agency theory, agent harus mengambil tindakan yang wajar untuk kepentingan klien mereka, dan agent harus menggunakan pengetahuan profesional, kebijaksanaan, ketulusan, dan keadilan untuk memimpin perusahaan. Yang kedua ada teori stewardship. Teori ini muncul pada corporate governance sebagai alternatif dari agency theory, sehingga dapat dipahami bahwa asumsi dasar didefinisikan sebagai berlawanan dengan asumsi agency theory, karena teori stewardship mengasumsikan bahwa manajer adalah manajer yang perilakunya konsisten dengan tujuan supervisor mereka. Teori ini didasarkan pada toleransi yang baik antara para manajer. Stewardship teori mengakui berbagai motivasi non-finansial dari perilaku manajemen. Hal ini juga termasuk kebutuhan untuk pencapaian kinerja perusahaan yang sukses dan penghormatan terhadap otoritas dan memegang etika profesional. Yang ketiga ada teori pemangku kepentingan atau stakeholder theory. Teori ini dikemukakan oleh Freeman pada tahun 1984 dengan upaya mengintegrasikan sistem tanggung jawab perusahaan di hadapan semua pemangku kepentingan. Stakeholder teori mengatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang beroperasi semata-mata untuk keuntungannya sendiri, tetapi harus dapat memberikan manfaat kepada para pemegang sahamnya. Wah, sepertinya video pembelajarannya sangat menarik bukan? Dan kami mempunyai kabar sedih karena ini sudah di penghujung video. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dan kurang lebihnya kami mohon maaf karena manusia tempatnya salah. Dan kami mempunyai pantun. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Presentasi kami tidaklah lama, cukup sekian dan terima kasih.